Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dalam pembacaan Alkitab secara berurut. Puji Tuhan, kita semua senang karena kita sudah sampai pada kitab 1 Samuel pasal yang ketiga. Anak-anak, 1 Samuel pasal 3 itu ada 21 ayat. Untuk mempersingkat durasi, Bu Dewi hanya akan membaca ayat 9 dan 10. Tapi anak-anak tetap membaca ya dari ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Eli berkata kepada Samuel, "Pergilah tidur. Jika ia memanggilmu, jawablah. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Samuel pergi dan berbaring di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Berfirmanlah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Amin. Anak-anak, tema renungan kita pada hari ini, aku mau mendengar suara Tuhan. Anak-anak, pernahkah kalian dipanggil oleh papa atau mama pada saat kalian sedang asik bermain? Bu Dewi pernah loh waktu kecil. Anak-anak juga pernah? Ya, kadang-kadang kita itu tidak langsung mendengar karena kita terlalu asik bermain. Dalam 1 Samuel pasal 3, dikisahkan ada seorang anak yang bernama Samuel yang tinggal di rumah Tuhan dan melayani bersama Imam Eli. Pada suatu malam, saat Samuel sedang tidur, dia mendengar namanya dipanggil, "Samuel, Samuel." Samuel segera bangun dan dia berlari kepada Imam Eli. "Ya, aku di sini, Bapak. Bapak memanggil aku." Tapi Eli menjawab, "Aku tidak memanggilmu. Tidurlah kembali." Hal itu terjadi sampai 3 kali. Akhirnya Imam Eli mengerti bahwa Tuhan sedang memanggil Samuel. Dan Imam Eli pun berkata kepada Samuel, "Jika engkau mendengar suara itu lagi, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Ketika Tuhan memanggil lagi, Samuel menjawab seperti yang diajarkan Imam Eli. Samuel mendengarkan Tuhan dengan hati yang taat, dan sejak saat itu Samuel menjadi nabi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Apa pelajarannya untuk kita? Yang pertama, Tuhan dapat memakai anak-anak. Samuel masih muda ketika Tuhan memanggilnya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau kita terlalu kecil untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan bisa loh memakai anak-anak untuk menjadi berkat bagi keluarga, bagi teman, dan bagi gereja. Yang kedua, kita harus belajar mendengarkan Tuhan. Samuel mau mendengar ketika Tuhan berbicara. Kita bisa mendengarkan Tuhan melalui Alkitab, renungan, melalui guru sekolah minggu, dan melalui nasihat orang tua. Karena itu, kita harus mendengar dengan baik. Yang ketiga, mendengar itu harus disertai dengan ketaatan. Samuel bukan hanya mendengar, tetapi juga mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jika firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk jujur, mengampuni, dan juga taat, maka kita harus melakukannya. Ada sebuah kisah, suatu hari seorang anak diberi radio mainan. Ketika radio itu tidak diatur dengan benar, suaranya hanya kresek-kresek begitu. Tetapi setelah salurannya tepat, suaranya keluar dengan jelas. Begitu juga dengan hati kita. Kalau hati kita penuh dengan kemarahan, kenakalan, terlalu sibuk dengan bermain, sibuk dengan handphone kita, sibuk main game, kita sulit mendengarkan suara Tuhan. Tapi kalau kita rajin berdoa, rajin baca Alkitab,
hati kita akan siap mendengar suara Tuhan yang berbicara. Nah, anak-anak, apakah anak-anak mau belajar seperti Samuel yang mau mendengar suara Tuhan? Nah, sekarang kita mengerjakan tugas ya. Tugasnya yang pertama adalah silakan memilih satu ayat untuk dihafalkan dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 21. Yang kedua, sekarang untuk anak kelas balita atau yang belum bisa membaca atau belum sekolah, silakan untuk memperagakan, memegang kedua telinga, mengucapkan, "Saya mau mendengar suara Tuhan." Kata saya diganti namanya masing-masing ya. Nah, untuk anak-anak yang sudah sekolah, silakan untuk membuat atau komitmen sambil memegang telinganya dengan mengatakan, "Saya mau mendengarkan suara Tuhan untuk menjadi anak yang taat titik-titik." Misalnya, saya mau mendengarkan suara Tuhan untuk menjadi anak yang taat baca Alkitab, berdoa, bantu orang tua gitu ya. Silahkan buat komitmennya sambil memegang telinganya untuk menjadi simbol bahwa anak-anak mau mendengar loh suara Tuhan. Suara Tuhan itu suara yang mengajarkan anak-anak untuk menjadi anak yang baik. Oke anak-anak hebat, demikian untuk pembacaan Alkitab hari ini. Sampai berjumpa lagi dalam pembacaan Alkitab berikutnya. Tuhan Yesus memberkati, bye.